Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Khairunisa dengan nomor BP 1910531010. Pada video kali ini, saya ingin menyajikan hasil analisis rasio keuangan PT Bluebird pada tahun 2018-2019. Sebelum saya masuk kepada hasil analisis rasio keuangan, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis rasio keuangan dan kegunaannya. Analisis rasio keuangan merupakan analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan dengan data perbandingan dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas pada periode tertentu. Analisis rasio keuangan ini digunakan oleh dua komponen utama, yaitu investor dan manajemen. Investor menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat perbandingan dan tolak ukur dalam berinvestasi dalam sebuah perusahaan. Sedangkan manajemen menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan pada periode tertentu dan sebagai alat mengevaluasi diri untuk periode selanjutnya. Analisis rasio keuangan sendiri terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar serta melunasi utang atau kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa rasio likuiditas pada PT Bluebird mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018, current ratio berada pada angka 1,74 turun menjadi 1,25 pada tahun 2019. Dan quick ratio turun dari angka 1,72 menjadi 1,22. Begitu pula cash ratio yang mengalami penurunan dari angka 0,94 menjadi 0,61. Hal ini berarti kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi kewajiban jangka pendeknya mengalami penurunan. Meskipun demikian, perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, yaitu baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, utamanya apabila di saat perusahaan yang bersangkutan harus dilikuidasi. Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan pada debt ratio di tahun 2019 dari angka 24% menjadi 27%. Begitu juga debt to equity ratio pada tahun 2018 berada pada angka 32% menjadi 37% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2019, coverage ratio mengalami penurunan yang cukup jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada angka 8,53 turun menjadi 4,61. Hal tersebut juga berlaku pada fixed charge coverage ratio yang mengalami penurunan dari angka 9,29 menjadi 5,25. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kenaikan persentase debt ratio dan debt to equity ratio dari tahun 2018 ke tahun 2019 menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik. Karena hal tersebut menggambarkan semakin banyaknya aktiva dan modal yang digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Begitu juga pada coverage ratio dan fixed charge coverage ratio yang mengalami penurunan menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menutupi biaya-biaya tetapnya. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan atau efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa beberapa rasio mengalami kenaikan di tahun 2019, yaitu average days inventory dan receivable turnover, yang masing-masingnya mengalami kenaikan sebesar 0,13 dan 0,96. Sedangkan inventory turnover mengalami penurunan sebesar 11,4,
receivable collection period sebesar 0,77, dan begitu juga fixed asset turnover dan asset turnover yang mengalami penurunan masing-masingnya sebesar 0,10 dan 0,06. Dapat disimpulkan bahwa pada rasio ini lebih banyak terjadi penurunan dibandingkan kenaikan pada tahun 2019, diakibatkan oleh perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan sumber dayanya secara efektif, sehingga terjadi penurunan persediaan, piutang, aset tetap, dan kecilnya perputaran aktiva, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan belum efektif dan efisien dalam menggunakan aktiva-aktiva yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mewujudkan skill perusahaan dalam menciptakan laba pada periode tertentu, serta memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Pada tabel yang disajikan dapat kita lihat bahwa seluruh komponen dari rasio profitabilitas mengalami penurunan pada tahun 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa skill perusahaan dalam menciptakan laba pada periode tertentu, serta memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional belum cukup baik. Maka perlu dicari solusi seperti meningkatkan penjualan agar profit pada perusahaan mengalami kenaikan pada periode selanjutnya. Oke, sekian dari penyampaian hasil analisis rasio keuangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.